Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ya bersama saya di channel BBMA. Oke, kita masuk ke basic 4 ya. Nah, di basic 4 ini kita akan membahas mengenai candlestick extreme. Oke, di sini saya sudah seperti biasa sudah mencatat materi biar saya tidak ada salah kata. Ini materi sudah saya buat sesimpel mungkin biar nggak terlalu panjang lebar buat kalian untuk memahaminya. Ini sudah dibuat persimpel mungkin, jadi ya dipermudah aja lah. Oke, saya bacakan ya. Apa itu CS Extreme? Saat CS dan MA5 dan 10 low atau high keluar dari low atau high Bollinger Band, Extreme muncul setelah momentum. Itu tanda berakhir candlestick momentum, diawali dengan munculnya Extreme. Ini, oke guys, ciri-ciri jelasnya begini ya. Candlestick Extreme itu candlestick yang keluar dari low atau high Bollinger Band dibarengi dengan MA5 dan 10 low atau high. Bisa juga cukup dengan MA5 low saja ya. Nah, karena di market itu saat terjadi ekstrim itu yang sering muncul itu saat MA5. Kalau muncul dua-duanya itu lebih bagus. Itu berarti tambah valid. Namun kebanyakan di real market itu munculnya cuma MA5 aja. Nah, sudah ya, untuk materinya begini, kita langsung pergi ke market. Nah, kita sudah di dalam market. Di sini di contohnya di Euro USD ya guys ya. Nah, di Euro USD ini sudah ada dua contoh ekstrim. Ekstrim itu cara penggunanya seperti ini guys. Oke. Nih, candlestick extreme. Ya, candlestick extreme. Saya sudah tandain kasih panah, ada dua contoh di sini. Tak tanggung-tanggung. Candlestick extreme ada dua nih. Malah tiga ini nih. Nih kalau di real yang sedang berjantung masih seperti ini guys. Masih seperti ini. Nah, terus gimana dong cara kita untuk ambil posisi? Tunggu dulu. Di ekstrim kita bisa aja ambil posisi, tapi itu bahaya banget. Ya, bahaya. Ya lihat aja guys, ekstrim ini kita buat patokan sinyal aja. Ini kalau lagi real berjalan seperti ini tuh. Aduh, kita juga bingung nih. Ini ekstrim atau bukan? Ini ekstrim atau bukan? Tapi secara ciri-ciri udah ada MA5 yang keluar. Tuh. Ada MA5 yang keluar. Ini ekstrim sell kan? Kita ambil sell di sini. Lah, kok masih naik? Ya itu dia sebabnya dia dikatakan ekstrim. Nah, terus gunanya si ekstrim buat apa dong? Itu buat sinyal guys. Itu buat sinyal. Buat sinyal kita ambil posisi. Aduh, dari awal sinyal terus ya. Ya emang seperti itu guys. Di BBMA ini kita diuji banget kesabarannya gitu. Nah, ini kan extreme sell nih. Kita bisa aja ambil posisi kalau ekstrim itu muncul di BB yang datar. Itu bisa. Itu udah di 70% bakalan balik arah. Syaratnya BB-nya datar, jangan di mengembang begini nih. Yang di nomor 3 ini, nomor 2 ini jangan ambil resiko lah. Nah, seperti yang 2, 3 ini jangan. Bisa aja guys, kalau kalian nemu di BB datar itu valid aja kita ambil. Nih, seperti ini. Contohnya ada tuh di BB-nya datar. Maksudnya datar begini guys. Dia itu ngembangnya nggak gede-gede amat tuh. Kalau ditarik tren ini dia
ngembangnya masih bisa dikatakan tidak mengembang. Gak seperti ini tuh, lihat. Bollinger Band itu udah mengembang banget, itu resiko parah. Jangan aneh-aneh. Nah, untuk ekstrim ini, take profitnya itu maksimal di mid BB ya. Maksimal itu guys. Ya walaupun tau-taunya ada yang ke low BB juga, tapi titik amannya itu di mid BB. Karena nggak semua ekstrim itu nyampe low BB, meskipun dia muncul di mid. Kadang ada yang balik lagi mencari retest, ada juga yang langsung. Untuk titik amannya saya sarankan di low BB, di mid BB. Mau itu extreme buy, extreme sell nih kita. Kalau yang datar-datar itu ya itu udah pasti. Dia pakai ke mid BB kalau BB-nya datar, ingat. Tapi kalau ngembang jangan ya. Jangan, saya tegaskan jangan nih. Extreme buy. Tuh lihat, kelihatan nggak tuh ada yang keluar. Extreme buy itu ya. Sampai mid BB cukup. Kalau misalkan aduh ini nggak keburu udah nyampe mid BB, itu ada re-entry-nya guys. Seperti biasa ada re-entry-nya. Tapi kalau di BB yang mengembang itu tidak disarankan ya. Sekali lagi tidak disarankan. Nih kayak gini. Wih ekstrim cepet. Ada re-entry. Deg nyampe mid BB udah take profit itu dulu. Dia kan jadi CSAK. Kecuali kalau kadang-kadang ya kita kalau di posisi seperti ini nih. Saya juga sering loh kecolongan. Ya kadang kecolongan jadi tawar begini. Ada juga yang malah kecolongan balik lagi ke posisi awal. Ya tergantung rezeki lah. Oke. Nih. Nah ini guys yang saya tadi maksud. Ini ada ekstrim di BB. Dia itu maksimalnya itu di ini ada ekstrim di high BB. Dia itu kenapa saya bilang maksimal di mid BB? Nah karena takutnya begini. Tuh lihat. Kalau kita naruh di bawah take profitnya, aduh berabe kan. Naiknya tuh lihat. Bukannya untung malah buntung. Nah disarankan ya guys ya, ekstrim itu jangan ditinggalkan. Momen ekstrim itu jangan ditinggalkan. Bahaya. Kenapa bahaya? Ini contohnya lihat. Bahaya pokoknya kalau ekstrim tinggalkan, ini bahaya banget. Jangan sesekali meninggalkan posisi saat kita mempunyai posisi saat market sedang ekstrim. Jangan, pokoknya jangan. Dipantau aja. Udah dekat mid BB, close. Syukur-syukur dianya itu cepat nyampe BB-nya. Soalnya kalau ekstrim saat BB datar itu biasanya pergerakannya itu tidak lambat, tidak pelan, dia sedang merayap nyari posisi. Oke. Nah, jadi kalau ekstrim, nah guys, ekstrim muncul pada mid BB. Itu kita bisa combine dengan candlestick arah kuku untuk memastikan tren berikutnya. Kita nyari yang bagus-bagus aja ya. Contoh ekstrim di saat BB-nya datar terus marketnya itu sideways. Nah kan kalau gini itu dia tuh nih, ini kan datar. Ini sampai BB insya Allah dapat CSAK. Gak ada CSAK yang bagus. Jadi CSAK-nya juga harus yang gede-gede Moribozu gitu candlenya itu. Kalau mau kelihatan trennya jangka panjang. Nah guys, ini contohnya ini kita dapat lumayan nih kalau misalkan kita dapat momen di sini. Ada ekstrim nih, ada ekstrim ya kan? Ada ekstrim nih. Ini ekstrim kan? Nah, ekstrim. Ada CSAK-nya. Ini re-entry guys. Entry aja kita di sini. Set. Turun dia kan? Muncul lagi ekstrim buy. Langsung potong dulu profit kita, ambil dulu. Wah, ini kan masih datar nih. Bollinger Band-nya belum mengembang gede banget. Kita bisa curi-curi buy. Dipantau aja. Curi-curi buy. Pantau. Ini kan 1 jam tuh H1.
pantau 15 menit sekali, 15 menit sekali, 15 menit sekali. Kalau kita dapat di M15 ya pantau 5 menit sekali, 5 menit sekali. Pokoknya jangan ditinggalin. Jangan sesekali kita open di ekstrim terus taruh TP di bit BB. Jangan. Karena Bollinger Band itu hidup guys. Kalau lagi real begini ini hidup. Ngikutin harga nih. Si Bollinger Band ini ngikutin harga nih. Dia itu akan terus naik. Kita kan TP pertama di sini tahu di sini Bollinger Band kesentuh sama si harga. Kan nggak dapet, ya kan? Nah, pokoknya jangan sesekali ninggalin posisi ekstrim. Sebenarnya si ekstrim ini berperan sangat penting saat nanti di advance sama di multi time frame. Nah, ini kan basic 4, nanti itu terakhirnya itu di basic 5. Udah basic 5 kita masuk multi time frame. Oke, bentar lagi nih. Nah, terus gimana dong kalau misalkan udah basic 5 terus masuk ke multi time frame, advance udah dong? Enggak. Nanti saya akan tetap upload contoh-contoh dari materi awal. Saya akan tetap, jika dapat pas real market, saya akan, kan ini contoh nih, kita nggak ada posisi, nggak ada apa juga ya, kayak kemarin tahu ada posisi tapi udah jauh banget, dalam banget. Nanti itu saya akan kasih contoh pas open posisi, terus nanti akan ada konten begini. Saya open posisi tuh, kasih kejelasan, udah tuh saya upload. Nanti untuk selanjutnya saya akan kirim lagi hasilnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kedepannya itu ya. Jadi si BBMA ini guys, sebenarnya tuh kalau kita udah benar-benar paham, ya kan, udah, tapi kuncinya sabar, terus udah paham si ininya, memahami basicnya dulu. Sudah memahami basic, terus kita coba satu-satu nih. Ingat, cara kita udah paham betulnya itu bukan dari sekedar melihat. Dari melihat contoh, ini ada CSA kita open, dapet nih. Enggak gitu guys, enggak gitu. Seminggu. Misalkan kalian itu mulai latihan hari Senin. Ya, hari Senin nih. Waduh, nyantai nih. Latihan pulang kerja contohnya, kalau buat yang kerja. Pulang kerja, aduh ini hari Senin nih. Pulang kerja, udah nyantai, udah bersih-bersih badan, mandi segala macam, udah makan, udah ngopi. Wah, sambil ngopi enak nih sambil latihan. Uji dulu tuh si CSA. Sampai hari Jumat. Lihat persentase kalian. Nyampe gak ke 80%? Misalkan kalian dapat dalam seminggu itu, ya kalau buat yang kerja itu kan enggak mungkin lah sehari itu dapat 3. Kalau dapat 3 itu bisa aja ngasal gitu. Ada momen hajar. Enggak gitu. Tunggu dulu. Ingat, re-entry, konfirmasi, tunggu naik dikit, sell. Kalau buy, re-entry, tunggu turun di konfirmasi, tunggu turun dikit, buy. Oke? Nah, terus kalau buat separuh waktu itu justru kalau buat yang lagi nggak kerja, terus misalkan, waduh kita udah terjun dunia trading, udah habis duit, nyari ilmu ini nih, terus pengen coba-coba belajar BBMA, itu lebih bagus. Kalian tuh punya waktunya panjang banget, banyak banget. Itu sehari nyampe lah 6 posisi. Oke, idealnya itu kita itu dapat satu posisi itu harus diamati baik-baik, lihat baik-baik. Wah, ini udah benar nih posisinya, udah benar,
ajar langsung. Udah bener nih sesuai teori, gas. Sesuai teori, gas. Ingat guys, profit catat, lose catat. Kenapa ini bisa lose? Kenapa ini bisa lose? Kok ini profit, kok ini lose? Itu catat guys, itu ada penyebabnya loh. Oh, kita misalkan naruh TP di sini. Sementara market kan kalau lagi hidup begini, wah sekiranya ini bakalan balik arah, kita bisa ngira-ngira loh guys. Kalau saat kita naruh posisi kayak di video saya sebelumnya, itu kan saya cuma niatnya buat itu doang, nyampe silo BB. Gara-gara kecolongan pas dia di Japanian, tau-taunya muncul momentum. Dan karena muncul momentum saya hold aja. Begitu guys. Itu saya sempat tinggal bentaran gitu. Agak lama sih. Agak lama saya tinggalin, tahu-tahu ada momentum, ya udah di hold. Nah, jadi kesimpulannya itu, kita misalkan kita entry di CSA nih, tapi sempat nonton atau sempat baca-baca materi CSA Kak. Wih, kita udah dapat posisi di renti CSA. Wah, jadi CSA Kak tuh. Udah hold dulu. Kalau di sesi latihan, kalau yakin si marketnya itu bakalan lanjut turun setelah muncul CSAK, itu pasti dia naik dulu nyari re-entry. Kalau mau aman, setelah muncul CSAK langsung di close. Wah nih, bos bisa nih nyolong-nyolong materi CSAK karena tidak sengaja. Bisa itu, supaya lebih mengasah skill. Jadi begitu memasuki CSAK itu, kita tidak akan tertipu nanti saat memasuki CSAK. Karena setelah kalian belajar di CSAK, kalian akan tahu sama CSA kenapa mereka bisa pack saat kalian masuk multi time frame. Itu bakalan ketahuan. Makanya saat belajar, saya menyarankan untuk dicatat, di screenshot lah. Wah ini pas lu screenshot, disimpan di galeri. Ya paling juga berapa KB ya, gak akan ngabisin memori. Simpan aja. Nanti buat diinget, nanti buka lagi saat kalian belajar multi time frame. Coba lihat si CSA dan CSAK yang pack, itu pasti bertentangan. Lah, kok ribet banget sih, kenapa nggak langsung aja multi time frame? Kalau langsung di multi time frame, tidak dipondasi dengan benar, bahaya juga. Masalahnya itu. Nah begitu guys. Ya mungkin sekian ya dari materi ekstrim ini dari saya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga mudah dipahami. Saya sudah mempersimpel pembahasannya. Sudah dipersimpel. Ya kalau buat kalian yang suka skip, kalau nggak paham jangan nyalain si teknik BBMA-nya. Itu kesalahan kalian dalam belajar. Bukan masa tekniknya, banyak kok yang pakai BBMA yang sukses gitu kan, yang mencapai profit target. Terus kalau buat yang saldonya nanti deposit 100 atau 50 atau 30, ya itu kalau kalian sehari dapat $5, $10, udahan, jangan terus. Meskipun banyak momen itu, aduh, udah bahaya psikolog kalian ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.